Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Jumpa kembali di dalam channel kesayangan kita ya, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja ya, dan tidak kurang dari apapun sahabat. Dan juga semoga sahabat semuanya di sana tetap terlindungi dari upaya-upaya pengkafiran, permurtadan, dan kemunafikan sahabat ya, serta dijaga, ditambahkan iman kita serta takwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan memberikan sebuah informasi sahabat ya, yang kemarin-kemarin kita hanya memberikan sebuah reaksi daripada video, tetapi kali ini kita akan memberikan informasi daripada video sahabat santri, yaitu tentang keaslian Alkitab begitu sahabat ya, dan tentang Alkitab, apakah Alkitab tersebut bisa dinamakan atau bisa dikategorikan sebagai kitab suci begitu sahabat santri. Hal ini dikemukakan kenapa begitu sahabat ya, karena banyak sekali klaim daripada umat Kristen yang menganggap Alkitab adalah sebagai kitab suci sahabat. Dan seharusnya kalau memang mereka mengetahui dan mereka mengakui bahwa Alkitab adalah sebuah kitab suci begitu sahabat ya, mereka seharusnya menguji daripada Alkitab tersebut sahabat, keaslian dan kemurnian daripada isi Alkitab tersebut sahabat santri ya. Pengujian daripada kemurnian daripada Alkitab, bahwa yang katanya Alkitab adalah kitab suci begitu sahabat ya, yaitu berdasarkan kajian-kajian ilmiah dengan kajian-kajian yang berdasarkan akal waras secara logika kita sahabat ya. Dan kajian-kajian ini akan membuka akal budi pekerti kita sahabat santri ya, terkhusus kepada umat Kristen dan umat Islam sahabat ya, untuk meneliti lebih jauh lagi kajian-kajian daripada kajian yang akan diungkapkan oleh narasumber ini sahabat, untuk meneliti lebih jauh apakah Alkitab ini adalah kitab suci begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak video berikut ini sahabat, silahkan. Sekarang kita pertanyakan, dari dua kitab suci ini, Al-Quran maupun Alkitab, yang mana yang memenuhi kriteria sebagai sebuah kitab suci? Nah, ini perlu kita uji. Ini perlu kita uji. Kita capek bicara ngalur ngidul, mengangkat dalil-dalil. Kalau dalil itu tidak representatif, tidak rasional, saya pikir juga percuma. Sekarang kita harus bicara dari dua kitab suci ini. Kenapa dikatakan dia kitab suci? Coba Bapak Ibu saya tanya. Ada buku? Coba ada buku? Coba buku. Ya, itu aja, taruh, minjam dulu. Ya. Bapak Ibu saya tanya. Ini kata lainnya apa? Kitab suci. Oke. Ini apa namanya? Buku. Buku kan? Bapak Ibu saya tanya, ini sama ini bahan bakunya sama tidak? Sama-sama apa? Sama-sama kertas. Kenapa dalam penamaan jadi beda? Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Baiklah sahabat santri, dari pemaparan yang telah dijelaskan oleh narasumber ini sahabat ya, sudah sangat jelas bahwa kajian atau isi daripada kitab suci itu seharusnya adalah benar-benar 100% firman Tuhan begitu sahabat ya. Gambaran logika yang diambil oleh narasumber ini sahabat ya adalah satu buah buku dengan satu buah kitab suci sahabat, dan di situ adalah sama-sama buku sahabat ya, sama-sama kertas, akan tetapi pembedanya adalah sebuah isi begitu sahabat, isi daripada buku tersebut. Jikalau kitab suci adalah 100% firman Tuhan begitu sahabat ya, itu bisa disebut dengan kitab suci begitu. Akan tetapi kalau buku, bisa jadi kalau buku itu konten-kontennya memuat buku-buku pelajaran atau buku-buku cerita dan lain sebagainya begitu sahabat ya, atau buku-buku rangkuman daripada perkataan orang begitu sahabat ya. Jadi alhasil buku tersebut bukanlah dikategorikan dengan kitab suci sahabat, tetapi sebuah buku saja begitu sahabat ya, karena itu adalah karangan manusia.
karena itu adalah karangan dari pola pikir manusia itu sendiri, sahabat, tulis tangan daripada manusia itu sendiri, begitu sahabat ya. Dan logika ini, sahabat santri ya, sangat bisa diterima oleh akal sehat kita, sahabat santri ya. Baiklah sahabat, marilah kita simak kelanjutan daripada pemaparan narasumber ini, sahabat, silahkan. Yang ini dikatakan kitab suci, yang ini dikatakan buku. Kenapa jadi beda namanya? Padahal bahan bakunya sama-sama kertas. Yang membedakan apanya? Ternyata yang membedakan kontennya, isinya. Dia dikatakan kitab suci karena memuat firman-firman Tuhan Zat yang Maha Suci. Kenapa dikatakan ini buku? Karena dia adalah buatan manusia, dan manusia tidak ada yang suci. Betul tidak? Sekarang mari kita uji. Kalau kita sepakat apa yang membedakan buku dengan kitab suci adalah terletak pada kontennya. Kalau kitab suci itu adalah memuat firman-firman Tuhan. Ketika kita uji Bapak Ibu, 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya? Yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan. Itu satu. Baiklah sahabat santri, dari pemaparan yang sangat ilmiah ini sahabat ya, sangat jelas sekali sahabat jikalau Alkitab itu bukanlah kitab suci, begitu sahabat ya. Karena kenapa? Karena memang daripada apa yang ada ditulis di dalam Alkitab sahabat ya, itu sudah tercampuri daripada tangan-tangan manusia itu sendiri sahabat. Dan sahabat santri bisa membuktikan sendiri ya. Sahabat santri bisa membeli Alkitab, begitu sahabat ya. Dan sebuah informasi di sini sahabat adalah di dalam penulisan Alkitab sahabat santri ya, hanya perkataan Yesuslah yang menjadi pembeda di dalam Alkitab itu sendiri sahabat. Sebab apa? Sebab perkataan Yesus di situ sahabat ya diberi warna merah sahabat, diberi corak merah sebagai pembeda daripada perkataan-perkataan yang lain, begitu sahabat ya. Sedangkan firman Allah sahabat, firman Allah itu sendiri tidak diberi warna corak pembeda sahabat dari yang lainnya, begitu sahabat santri. Jadi alhasil firman Allah dengan sabda 12 rasul katanya ya, atau 12 muridnya Yesus itu sahabat ya, itu bercampur aduk di dalam Alkitab sahabat. Jadi jika kita melihat atau membaca daripada Alkitab itu sendiri, tidak diketahuinya yang mana firman Allah, yang mana perkataan para murid Yesus, begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, marilah kita simak bersama-sama kelanjutan daripada penjelasan narasumber ini sahabat, silakan. Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran. Karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis, dia minta bantuan sahabat, sahabat menulis. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi, sama apa tidak, di cross check, supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu?
maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia, betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur, terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus, disandarkan kepada Musa, disandarkan kepada nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu? Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung? Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang mana mau diikutin? Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Itu Paulus ternyata. Yang mengatakan dia Tuhan itu Paulus, bukan Yesus. Semestinya Yesuslah yang lebih berhak mengatakan kalau dia Tuhan. Rupanya kita baca dalam Alkitab, saya tidak tahu Pak Tampu Bolon sudah baca belum itu? Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, ternyata yang mengatakan dia Tuhan itu adalah Paulus. Dalilnya di mana? Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 36. Apa kata Paulus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Coba. Ya, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Paulus. Kemudian dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, dia yang mengatakan itu Paulus. Sekarang timbul pertanyaan, Paulus itu siapa? Paulus itu bukan muridnya Yesus, bukan sahabatnya Yesus, bukan pengikut Yesus, tapi Paulus itu adalah musuhnya Yesus. Nah, ini dia. Dan saya baca dalam Alkitab, ternyata aktor pendiri agama Kristen itu memang bukan Yesus. Yesus tidak pernah membawa agama Kristen. Yang mengatakan kata-kata Kristen itu adalah Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 25. Ketika dia mengajar di Antioquia lah pertama kali murid-murid itu dipanggil sebagai Kristen. Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus artinya adalah juru selamat atau Al-Masih dalam Islam. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang perlu kita jadikan sebagai alat ukur apakah Yesus Tuhan atau tidak. Kalau sudah kembali kepada Alkitab, saya pikir jelas semuanya. Maka kembali kepada kriteria yang tadi. Apa kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu? Baiklah sahabat santri, kita sudah mendengar secara gamblang ya, tuntas, padat, jelas begitu sahabat ya, tentang apakah benar Alkitab ini adalah kitab suci. Ternyata Alkitab bukanlah kitab suci begitu sahabat ya. Karena apa yang telah dipaparkan oleh narasumber tersebut sangat jelas. Dari dalam Alkitab itu bukanlah 100% murni perkataan atau firman Tuhan begitu sahabat santri ya. Akan tetapi Alkitab itu adalah 100% perkataan dari banyak pihak begitu sahabat ya. Bukanlah perkataan Tuhan semesta alam 100% begitu sahabat. Dan Alkitab dibukukan setelah wafatnya Yesus sahabat ya. Tidak memungkiri sahabat, apakah 1 tahun, 2 tahun, 20 tahun, puluhan tahun, ratusan tahun, kita tidak mempermasalahkan itu. Tetapi kalau sudah sumber yang asli sudah mati sahabat ya, atau Yesus Kristus sudah meninggal dunia sebelum dibukukannya Injil atau Alkitab itu sahabat ya, siapa yang akan memverifikasi kebenaran daripada tulisan tersebut begitu sahabat santri ya.
Jadi sahabat santri, boleh dikatakan secara garis besar sahabat ya, di dalam Alkitab yang sekarang ini sahabat santri, itu bukanlah kitab suci lagi, tetapi itu adalah hasil karya daripada angan-angan besar mereka sahabat ya. Angan-angan yang menjadikan mereka ini mentuhankan Yesus Kristus begitu sahabat, mentuhankan Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa jelas-jelas beliau adalah Nabi dan Rasul Allah, Nabi dan utusan Allah begitu sahabat santri ya. Dan juga jelas sekali bahwa si Paulus lah yang membawa agama Kristen sahabat, yang menyatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus itu adalah Tuhan sahabat ya. Aneh sahabat, seorang manusia bisa mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Seharusnya yang mempunyai otoritas tertinggi itu adalah Yesus sendiri begitu sahabat ya, dalam pengakuannya. Tetapi sekali lagi Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tetapi itu hanyalah klaim daripada Paulus sendiri sahabat ya, yang mengaku sebagai murid Yesus begitu sahabat, yang mengaku sebagai rasul begitu ya. Padahal dia bukan murid Yesus, tetapi dia adalah penganiaya murid Yesus Kristus pada zamannya sahabat ya. Paulus lah yang menganiaya, membunuh murid-muridnya Yesus sahabat santri. Dan anehnya sahabat santri, perkataan Paulus ini didengar oleh umat Kristen sekarang sahabat ya, yang mentuhankan Nabi Isa alaihissalam begitu sahabat. Jika begitu sahabat santri, apa bedanya dengan orang Yunani pada saat itu yang memuja patung begitu, yang berhala begitu sahabat ya, yang menyebut ini adalah Tuhan matahari begitu sahabat ya, dewa matahari, dewa bulan, dan dewa langit, dewa bumi begitu sahabat. Apa perbedaannya? Itu hanyalah klaim daripada manusia sendiri. Itu adalah klaim daripada angan-angan manusia itu sendiri sahabat santri ya. Sama dengan si Paulus, dia juga mengklaim seperti itu, bahwa Yesus adalah Tuhan begitu sahabat. Padahal Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan begitu sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, mungkin sampai di sini dulu informasi daripada cuplikan video ini sahabat ya. Kita bisa menggarisbawahi sahabat, Alkitab bukanlah kitab suci begitu sahabat ya, menurut pemaparan narasumber ini sahabat. Dan narasumber ini mengambil dalil-dalil daripada ilmiah begitu sahabat ya. Logikanya sangat bisa dicerna dengan akal sehat sahabat santri. Dan sahabat santri, terus kami ingatkan sahabat ya, untuk selalu mendukung LQ dan Santri Menjawab channel ini sahabat, dengan cara share kepada media sosial sahabat santri semuanya ya, agar mereka umat Kristen yang ingin mencari kebenaran atau umat lain yang ingin mencari kebenaran sahabat santri ya, bisa tertolong atau bisa mendengar daripada dakwah seperti ini sahabat santri. Setidaknya dia mempunyai pandangan dan ingin mempelajari lebih dalam lagi isi Alkitabnya sendiri begitu sahabat ya, terkhusus kepada orang Kristen yang sangat bebal hatinya, yang tidak mau belajar lagi sahabat santri ya. Baiklah sahabat santri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.